Halo guys, balik lagi sama aku di Gacor Podcast. Untuk pertama-tama, aku harus memperkenalkan diriku sendiri. Perkenalkan, nama aku Alfa Syakir Matiko. Aku dari Prodi Teknik Sistem Energi dengan NIM 1010624000015. Oke, hari ini kita mau ngapain sih? Nah, hari ini kita mau membahas sesuatu yang memang agak dinormalisasikan, terutama untuk di bidang pekerjaan dan juga di bidang remaja. Nah, kenapa dinormalisasikan? Sebenarnya ini adalah sebuah hal yang buruk, tapi bisa dibilang kayak mungkin karena udah terbiasa juga kali ya, makanya agak dinormalisasikan di situ. Untuk selanjutnya, tema yang akan kita bahas ini itu akan bersangkut paut dengan genderisasi dan juga pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa. So, mungkin aku akan panggil teman-teman aku dulu kali ya guys ya. Aku ada 3 narasumber, yaitu mahasiswa dan mahasiswa yang sangat berprestasi dan juga sangat-sangat berpengalaman di bidang diskriminasi ini, terutama di SDGs. Oke, aku perkenalkan satu-satu teman-teman aku dari Prodi Teknik Energi. Untuk yang pertama, silakan masuk Alvin Rizky Albar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Rizky Albar dengan NIM 1010624000036. Oke, aku bakal panggil juga the second narasumber. Tadi adalah Nancy Putri. Silakan. Welcome to the table. Halo semuanya, hai aku Nancy Putri Auliana, aku dari Prodi Teknik Sistem Energi juga, kita sama. Dan tim aku itu 10-10-64-00-56. Hai. Oke, untuk yang terakhir, last but not least, sang ketua dan segala ketua. Halo. Halo, aku Naya. Tim aku 1010-64-00-29. Oke, guys, jadi aku mungkin singkat aja ya. Gue langsung ini terakhir pertama itu. So, aku mau nanya beberapa hal tentang diskriminatif. For the first question, menurut kalian secara pribadi aja ya, diskriminatif itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman yang di sana belum tahu diskriminatif itu apa. Lalu pernah nggak sih kalian tuh kayak ngalamin diskriminatif? Mungkin ini kan karena kita fokus sama genderisasi perempuan. Betul. Mungkin kalau untuk Alvin lebih ke pengalaman teman kali ya. Kayak gitu. Pernah nggak sih kalian untuk pertama deh, diskriminatif itu apa sih menurut kalian pribadi? Mungkin bisa mulai dari Naya. Apa menurut? Oke, kalau menurut aku ya, diskriminasi itu adalah sebuah kesenjangan gender, di mana ada bagian-bagian atau pekerjaan-pekerjaan yang banyak orang ngira bahwa wanita itu nggak bisa melakukan hal itu, dan padahal kita sebagai wanita pun masih mampu untuk mengerjakan hal itu, tapi masih banyak orang berpikiran kalau bagian itu harus dilakukan oleh laki-laki. Itu sih. Iya sih, agak berat sih di situ ya. Kalau untuk Alvin gimana? Mungkin kayak sama seperti kayak kesenjangan sosial juga, cuma kayak lebih ke yang dalam perbedaan kita tuh bisa dalam kesetaraan gender, ras ataupun agama ataupun status sosial, kita tuh harus disamaratakan antara perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya mungkin kalau dari pengalaman juga ada, mungkin aku akan kayak kasih contoh gitu dari teman aku yang lain-lainnya. Contohnya itu kayak banyak banget nih perempuan itu kayak misalnya dalam dunia kerja itu mereka masih mendapatkan upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Seperti itu contohnya. Mungkin itu aja ya. Tapi itu lebih ke pendidikan nggak sih menurut kamu? Dari upah dari pekerja tersebut? Mungkin iya, dan misalkan kayak lulusan SMA mungkin kerjanya apa, atau lulusan kuliah itu kerjanya apa, mungkin seperti itu juga ngaruh sih. Tapi mungkin lebih ke gini aja kayak misal sama-sama SMA ada daftar upah laki-laki akan jauh lebih tinggi dari upah perempuan. Ya mungkin karena ini juga sih karena pengalaman kerjanya. Oh iya bisa. Skill bisa Ya ya. skill. Karena apa? Laki-laki selalu ingin tahu diri bekerja. Perempuan juga. Perempuan juga. Nah, kalau menurut Nancy sendiri gimana? Diskriminatif itu apa menurut kamu? Kalau aku sih sama sih,
diskriminatif itu lebih kayak dia nggak adil satu sama lain gitu. Jadi misal tadi yang aku sebutin kalau misalnya perempuan dapat upah jauh lebih kecil, terus juga kadang selain itu tuh perempuan juga sometimes diremehin gitu kayak perempuan cuma bisa di dapur gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu terus sampai sekarang kan kita udah ada mengenalnya dunia teknologi dan informasi tadi gitu kan. Nah dimana menurutku sejauh ini sih bisa nggak sih perempuan itu jauh lebih setara sama laki-laki? Karena yang aku lihat juga beberapa tuh sekarang yang di pub itu banyaknya perempuan gitu. Betul. Laki-laki kayak gitu. Mungkin bisa ya untuk depannya akan banyak sih. Tapi kalau misal dari pengalaman pribadi, kamu pernah nggak ngerasain suatu diskriminatif? Gimana ya? Sejauh ini nggak pernah sih, kayak sejauh ini aku aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau untuk saya sendiri pernah nggak ngalamin diskriminatif? Mungkin pada saat lulus sekolah, organisasi dan segala macam. Kalau ngalamin itu pasti pernah ya. Entah pas waktu itu pas masih sekolah itu udah lupa ya, tapi gue udah lama. Cuma pernah, tapi bisa di apa ya? Kita bisa menghapus diskriminasi itu. Pernah sih. Nah sih, sebenarnya diskriminatif itu bisa banget kita hapus, tapi untuk nomor 2. Oke. Untuk nomor 2, the second question I want to ask you guys tentang lebih ke gimana cara kalian untuk menghilangkan diskriminatif dalam lingkup kecil dulu deh, dalam lingkup kelompok. Gimana tuh? Gimana sih bisa? Menurutku sih kita harus punya empati yang berarti lah. Karena kita kan di lingkup kuliah nih, jadi kita ada yang dimana total sekelompok sama perempuan. Ada perempuan juga jauh lumayan dominan gitu kalau misalnya tentang gimana kita menghandle kelompok. Sepengalaman aku yang waktu kelompok kemarin sih kayak gitu, aku lebih jauh handle beberapa. Makanya kenapa kita harus punya empati yang lebih besar. Mana sih? Mungkin itu cerita pribadi juga. Lalu untuk nanya gimana? Jadi karena aku sendiri pernah merasakan diskriminasi, nah aku tuh cara buat ngilangin diskriminasi itu sendiri itu nunjukin bahwa skill kita itu ada di atas mereka. Betul. Gitu. Jadi itu kunci biar diskriminasi itu hilang. Jadi kayak lebih ke menampilkan bahwa perempuan juga layak untuk mendominasi suatu hal. Iya betul. Enggak semua hal tuh tentang laki-laki. Perempuan juga bisa. Untuk Alvin sendiri gimana tuh caranya sebagai laki-laki deh? Karena kan dari perempuan nih, kalau kamu kayak, aduh temen aku ada yang kayaknya kurang aktif sih. Jadi ketika teman kita terkena diskriminasi, kita bisa membantunya. Seperti ketika dalam kelompok itu kita memberikan ruang lingkup mereka untuk ngomong atau berbicara, dan kita tuh jangan ngejudge mereka seperti itu. Jadi kita tuh harus membantunya atau memberi mereka tuh untuk speak up, untuk ngomong, untuk menghargai pendapat mereka ketika dia tuh sedang ngomong. Iya benar banget sih. Karena kalau misal kita tidak mendapatkan akan sesuatu ya kita nggak bisa menampilkan juga apa yang kita punya. Betul. Menarik banget jawaban dari narasumber yang hebat-hebat ini. So aku langsung percepat aja ke third question. Third question aku adalah, kalian tahu lah Indonesia ini udah menjadi negara yang berkembang, walaupun belum maju ya, tapi setidaknya berkembang. Masih negara berkembang tentunya. Lalu menurut kalian, apakah diskriminatif itu akan hilangkah seiringnya waktu, atau harus ada suatu pergerakan untuk memaksa diskriminatif ini hilang? Aku pernah nemuin satu kasus di Korea Selatan. Korea Selatan itu kan udah termasuk negara maju ya sekarang. Betul. Tapi diskriminasi di negara maju masih
tinggi banget. Makanya jadi kayak gak memungkiri bahwa suatu negara maju itu bakal menerapkan diskriminasi. Jadi diskriminasi itu emang harus berubah dari diri kita sendiri dulu pada kelompok kecil, baru kita bisa mengubah ke kelompok yang besar. Benar banget. Itu mulai diri sendiri. Untuk Alvin deh, menurut kamu gimana? Mungkin kalau kita nunggu waktu aja, seiring waktu mungkin nggak bakal hilang dengan sendirinya. Mungkin kita tuh kayak bisa bikin pergerakan tadi yang dibilang itu kayak kita ngadain edukasi kepada remaja-remaja atau di lingkungan kampus seperti itu. Selanjutnya tuh kita kayak ngadain tadi edukasi, terus kita juga bisa kampanye tentang kesetaraan gender ini. Menarik banget ya coba. Kalau untuk Hans sendiri? Karena tadi aku udah sedikit sebenarnya, jadi ya overall sama. Soalnya ya diskriminasi itu susah gitu ya lah ya. Ya kalau misalnya kita nggak sadar pada diri sendiri aja gitu. Sekarang kita udah ngadain kampanye dan sebagainya, tapi kalau misalnya dalam diri kita memang nggak peduli, ya itu susah. Makanya harus timbul rasa yang dimana ada empati yang benar, terus juga ada kesadaran diri. Menurutku sih harus dari dalam diri kita sendiri. Betul. Apapun yang terjadi di dunia ini itu harus apa? Start by yourself. Ya, start by yourself. Itu yang paling penting buat kita semua. Ya. Untuk pertanyaan keempat nih, mungkin ini lebih ke agak kompleks ya, agak complicated. Karena nih, pertumbuhan ekonomi itu penting banget, terutama dengan negara kita yang mungkin lebih banyak problem or something like that. Mungkin akan sangat sakral misalnya. So, menurut kalian perempuan itu bisa nggak sih jadi suatu leader dalam sebuah company atau dalam sebuah grup yang memang tanpa adanya diskriminatif untuk membangun sebuah perekonomian yang lebih maju? Menurut kalian bisa nggak perempuan ngelakuin itu? Bisa ada sih. Soalnya zaman sekarang itu kan kalau kita lihat di sosmed atau sosial media itu udah banyak banget tuh ya pengusaha-pengusaha yang memang CEO-nya sendiri adalah perempuan. Itu udah banyak banget, jadi udah nggak bisa tuh ngomong CEO cuma buat cowok segala macam, cewek mah cuma di rumah aja di dapur sekolah tinggi-tinggi percuma. Enggak, sekolah tinggi-tinggi itu mereka bisa ngasilin penghasilan yang mana penghasilan itu mereka bisa kerja di rumah gitu, nggak harus keluar WFH gitu ya. Iya betul, jadi ya kerja di rumah gitu, tinggal duitnya ngalir gitu, datang. Banyak banget startup yang dimulai dari perempuan. Iya. Salon, beauty care, Iya betul. semacam. Mana sih? Langsung the last question aja nih. The last question itu berhubungan sama diskriminatif lagi, bukan perekonomian. Diskriminasi ini kan banyak banget terjadi, terutama di lingkup remaja, iya kan? Dan terjadi pada perempuan. So, peran atau cara apa yang kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan bahkan untuk menghilangkan diskriminatif itu sendiri? Mungkin bisa satu-satu. Mungkin bisa ini kita mendukung kesetaraan gender tersebut. Karena dengan yang tadi kita omongin bahwa ada di dalam diri kita sendiri, gimana pun itu kita bakal bisa ngasih feedback positif ke dirinya. Misal kayak aku kayaknya lagi dari fase didiskriminasi seorang, terus misalnya saya mendukung kayak apa sih kamu jangan merasa kayak itu, kan kita juga bisa setara asal kamu bisa melanjutinya kayak gitu. Betul. Terus juga paling nggak ngebanding kayak stereotype negatif kayak gitu, karena dengan dia dapetin stereotype negatif itu bakal membuat diri jauh lebih nggak percaya diri gitu ke depannya. Makanya kita harus mulai dari diri sendiri, sama itu kita lah gimana juga. So, Kalau dari aku sih sesuai sama apa yang Rex bilang tadi, itu udah hal apa yang udah aku pengen apa sih udah
Alvin mungkin ada. Mungkin udah kayak hal kecil kayak ketika kayak perempuan ini kayak contohnya itu kayak mau daftar di pekerjaan mungkin kayak di bidang cowok gitu. Terus kayak mereka tuh ragu kayak takut terkena diskriminasi itu. Jadi kita tuh harus memberi semangat mereka ketika mereka tuh ragu untuk mengambil posisi tersebut, bukan kita malah ingin mengejeknya. Betul. Nah, jadi sebenarnya tuh diskriminatif itu malah jadi ajang kita untuk saling support ya. Karena support system itu penting bahkan untuk orang-orang yang terkena diskriminatif. So kita harus banget menghilangin budaya diskriminatif itu. Karena apa? Karena sebenarnya diskriminatif itu tidak ada gunanya. Semua itu memiliki hak yang sama, terutama di mata hukum. Nah, jadi untuk kalian semua, para penonton yang memang kalian merasa diskriminatif, kalian merasakan diskriminatif dari lingkungan kalian gak boleh nyerah. Kalian harus grow up lagi, kalian harus cari skill baru kalian yang dimana itu membuat dominasi kalian jauh lebih ada dan terlihat kayak gitu. Lapangan pekerjaan sekarang udah banyak buat teman-teman, jadi semangat. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Thank you banget untuk sudah mempersiapkan atau menyediakan waktu kalian mendengar podcast Gacor ini. Mungkin kedepannya kita akan membuat podcast yang gak jauh lebih seru dari yang hari ini dengan tema pembahasan yang jauh lebih kritis, tapi untuk pembahasan mahasiswa aja. Oke. So, stay tune terus di channel kami. Salam hormat dan jangan pernah diskriminatif. Oke. Dadah. Semangat.